Bikin lega, Bojan bocorkan DDS, kembali gabung latihan usai ada masalah konyol, ini faktanya. Modiar, ini daftar tim yang sudah pasti gagal total. Masuk Championship Series, Persija. Juga kah? Keputusan luar biasa cerdas Stefano jelang Persib versus Persita sampai rela lakukan hal ini. Berkah luar biasa, efek Liga 1 ditunda, Persib untung besar. Apa itu? Adjikri Fadlillah dapat hadiah mengejutkan dari sosok luar biasa ini di Persib. Apakah itu? Penasaran? Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bikin lega, Bojan bocorkan DDS, kembali gabung latihan usai ada masalah konyol, ini faktanya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan jadwal David da Silva kembali ke tim. Sebagai informasi, David da Silva kini sedang terbelenggu masalah dengan pihak Persib. Adanya kabar terkait keterlambatan pembayaran uang DP menjadi alasannya. Kabar ini diungkapkan langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak mengabarkan bahwa pihak Persib akan segera menggelar pertemuan dengan David da Silva untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pelatih asal Kroasia itu percaya David da Silva sudah kembali ke tim pada pekan depan. Memang David, tidak ada di sini. Tapi saya dengan informasi terbarunya, bahwa mereka akan bertemu satu sama lain dan semua hampir selesai. Saya yakin dia sudah bisa kembali di pekan berikutnya, kata Bojan Hodak. Terlepas dari semuanya, Bojan Hodak tak terlalu khawatir dengan masalah David da Silva. Menurutnya, semua tim memiliki masalah-masalahnya tersendiri. Ada masalah yang dialami klub di setiap musimnya. Jadi ini yang terjadi pada kami. Dan yang terpenting adalah kondisinya bisa menjadi lebih baik. Dan kami mulai menatap babak Championship Series, tuturnya. Modiar, ini daftar tim yang sudah pasti gagal total. Masuk Championship Series, Persija. Juga kah? Daftar tim yang gagal lolos ke babak Championship Series, Liga 1 musim 2023-2024 bertambah menjadi 6 klub. Teranyar, Rans Nusantara FC harus menerima kenyataan gagal lolos ke babak Championship Series setelah takluk 2-0 dari tuan rumah Persis Solo pada pekan 30 Liga 1 2023-2024. Akibat kekalahan dari Persis Solo, Rans dipastikan tersisih dari daftar tim yang berburu tiket lolos ke babak Championship Series Liga 1 2023-2024. Rans saat ini menempati peringkat ke-13 dengan mengoleksi 34 poin. Meski mereka bisa menyapu bersih 4 pertandingan sisa dengan kemenangan, tetapi poin maksimal, Rans sudah tidak mungkin melewati tim peringkat 4 saat ini, Madura United. Rans mengikuti jejak Persita Tangerang, PSS Sleman, Arema FC, Bayangkara FC, dan Persikabo 1973 yang sudah lebih dahulu masuk kotak alias gagal lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024. Bahkan Persikabo 1973 sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 setelah menelan kekalahan telak 5-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis 28 Maret 2024. Lalu, gimana Persija? Ya sepertinya Persija tinggal menunggu waktu saja. Wong tim ini jelas amburadul secara performa, apalagi habis kalah penalti lawan Bali. Keputusan luar biasa cerdas Stefano jelang Persib versus Persita sampai rela lakukan hal ini. Gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame, mengaku tidak akan pulang ke Italia dan memilih tinggal di Indonesia di masa jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ditunda sementara dengan alasan untuk menyelamatkan kepentingan klub dan timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Piala Asia U23 2024 Qatar. Meski jeda kompetisi terbilang cukup panjang, namun Stefano Beltrame mengaku belum mengetahui rencana pribadinya selama libur pertandingan Liga 1 2023-2024.
Apalagi pelatih Persib, Bojan Hodak pun belum memberi kepastian apakah akan memberi jatah libur panjang atau tidak. Melihat situasi saat ini, sepertinya tidak akan ada libur panjang untuk pemain. Tidak akan, karena rencananya masih sementara, masih belum pasti. Jadi kami masih harus menunggunya, tegas ex-pemain Juventus tersebut. Jadi saya akan tetap tinggal di sini dan hanya libur 2-3 hari tergantung programnya. Saya hanya akan istirahat dan memulai lagi latihan tambahnya. Sementara para pemain Persib sendiri akan menjalani latihan terakhir pada hari ini, Senin 1 April 2024, sebelum diliburkan selama 3 hari. Berkah luar biasa, efek Liga 1 ditunda, Persib untung besar. Apa itu? Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak memungkiri bahwa penundaan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024 memberikan keuntungan bagi timnya. Menurutnya, penundaan itu bisa dimanfaatkan Persib untuk meningkatkan kualitas timnya dengan cara menunggu semua pemain untuk kembali bergabung dalam sesi latihan rutin. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Persib harus diterpa berbagai masalah, seperti cedera dan masalah pribadi David da Silva. Tercatat ada 4 pemain yang mengalami cedera, yaitu Mark Klok, Ryan Kurnia, Beckham Putra, dan Ciro Alves. Dengan penundaan tersebut, lanjut Bojan, timnya bisa memaksimalkan proses pemulihan Ciro Alves yang sebelumnya mengalami masalah di laga kontra Bayangkara FC. Bahkan penundaan ini juga bisa disebut berkah bagi proses pemulihan cedera Ryan Kurnia untuk bisa kembali bergabung dengan timnya. Ciro sebenarnya jika kami tetap bermain melawan Persita, dia sudah siap. Mungkin Ryan belum siap, tapi sekarang dia jadi punya waktu lebih dan nanti mungkin sudah bisa kembali, kata Bojan. Tak hanya itu, Mark juga sepertinya bisa bermain di laga selanjutnya tanpa menunggu terlebih dahulu proses pemulihan cederanya. Tentu kata Bojan, penundaan tersebut akan dimaksimalkan timnya demi meningkatkan kualitas permainan. Mark juga sudah dalam kondisi oke sebelum melawan Persebaya jika merujuk pada rencana awal. Jadi kami memiliki lebih banyak waktu, tutup Bojan. Adzikri Fadlillah dapat hadiah mengejutkan dari sosok luar biasa ini di Persib. Apakah itu? Penasaran? Gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame memuji permainan Adzikri Fadlillah ketika menjalani debut bersama Maung Bandung saat menghadapi Bayangkara FC. Stefano Beltrame mengakui Adzikri merupakan pemain muda potensial yang cukup berprospek. Sebagai rekan tim, Stefano pun menyampaikan pesan dan harapannya agar Adzikri tidak cepat puas. Adzikri melakoni debut bersama Persib saat melawan Bayangkara FC pada pekan 30 Liga 1. Pemain yang dipromosikan pelatih Bojan Hodak dari skuad Persib U20 itu mendapat kesempatan bermain selama 63 menit sebelum digantikan Beckham Putra Nugraha. Ya, saya rasa dia menjalani pertandingan yang sangat bagus, karena itu merupakan pertandingan pertamanya. Dia pemain muda dan bermain dengan bagus di laga itu, kata Stefano Beltrame. Ini laga yang sulit, jadi dia harus terus bekerja keras dan harus lebih siap untuk kesempatan yang berikutnya, ujar ex pemain Juventus tersebut. Permainan Adzikri di laga Persib versus Bayangkara FC memang cukup menarik perhatian bobotoh. Meski baru melakoni laga debut, seperti tidak terlihat rasa kanggung dalam diri pemain berusia 20 tahun itu. Bahkan, pelatih Persib, Bojan Hodak pun memuji Adzikri. Namun, Bojan tetap mengingatkan Adzikri untuk terus meningkatkan sejumlah aspek agar kualitas permainnya bisa lebih baik. Satu hal yang perlu ditingkatkan hanyalah dia harus meningkatkan kebugaran dalam bertanding untuk lebih baik lagi, tutup Bojan Hodak. Murid Bung Towel bicara, gelandang PSBS biak sebut kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Coba PSSI bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Sekarang terlalu banyak naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kata Muhammad Tahir.
Kita cuma kalah dari mereka dalam kurung pemain naturalisasi mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri. Kalah itu saja. Kalau kualitas kami 11-12 dengan mereka. Coba saja PSSI kalau mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Saya yakin kami bisa menang lanjut gelandang 30 tahun ini. Sejatinya di skuad timnas Indonesia saat ini sudah tak ada lagi pemain naturalisasi. Sebab seseorang yang sudah memegang paspor dan KTP Indonesia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Namun para pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi tetap saja dicap sebagai pemain naturalisasi. Jika cap itu sebagai ukuran, ada 6 pemain naturalisasi yang turut serta saat timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Vietnam. Jumlahnya semakin banyak jika Sandy Walsh, Ivar Jenner, Shaina Patinama, Jordi Amat, dan Mark Klok juga disertakan. Kondisi ini yang membuat Muhammad Tahir angkat bicara. Ex-gelandang Persipura Jayapura ini mengatakan terlalu banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini. Bung Towel bisa semakin stres tidak beraturan. Shin Tae-yong benarkan rumor naturalisasi Calvin Verdon. Juni sudah selesai. Shin Tae-yong mengonfirmasi rumor naturalisasi Calvin Verdon. Dia tak mengungkapkan jika prosesnya berjalan lancar, pemain NEC Nijmegen itu kemungkinan merapat bulan Juni mendatang. Belakangan nama Verdon ramai menjadi perbincangan. Pasalnya pemain berusia 26 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan PSSI soal proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin mengakui Verdon merupakan salah satu pemain yang sedang diusahakan untuk menjadi warga negara Indonesia. Bahkan dia menjelaskan kalau tidak menutup kemungkinan sang pemain bisa merapat pada Juni jika prosesnya berjalan lancar. Pelatih berusia 53 tahun itu menyampaikan sudah melihat langsung permainan jebolan Feyenoord tersebut. Menurutnya, Verdon punya kualitas apik dan akan sangat membantu timnas Indonesia. Saya sudah lihat langsung performa pemain tersebut sangat baik dan akan membantu timnas Indonesia, papar Shin.